Menggunakan semua ketenaran dan kekayaanmu untuk kesempatan hidup kembali. Apakah kamu mau? Mau, tapi aku tidak mau jadi orang gendut lagi. Tahun 1988, aku kembali ke minggu lalu. Ah, kenapa aku masih gendut? Kenapa aku masih gendut? Maaf, sinyal buruk, tidak dengar. Kalau begitu, ganti yang lain dong. Ganti tidak bisa, tapi bisa kasih kompensasi. Asal kamu ikuti yang di atas, dalam sebulan pasti sesuai keinginanmu. Rahasia kurus 1000 kilo. Jalan selanjutnya, harus kamu tempuh sendiri, pemuda pemberani. Ciptakan keajaiban. Aku belum. Huimin, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Besok adalah hari pernikahanmu dengan kakak Linan. Aku harus memberikanmu segelas. Zhang Lili, kamu pantas? Berani menikah dengan kakak Linan, mati saja. Ternyata begitu, Jiang Lili. Ternyata kamu dikorbankan. Kakak Linan datang menjemput. HMPH. Kalau begitu, aku akan membantumu menghadapinya. Kakak Linan, di dalam tidak ada suara. Jiang Lili, jangan-jangan ada apa-apa. Dia ternyata baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kenapa harus ada apa-apa? Jiang Lili, kamu kenapa? Kenapa belum mati? Aku belum mati, apakah kau kecewa? Apa baunya? Jiang Lili, kau membakar batu bara di dalam rumah. Tidak membuka jendela dan pintu, kau tidak takut mati? Tahu Jiu, tanyakan pada Tao Huimin. Kemarin malam dia membuatku mabuk, lalu menutup jendela dan pintu rapat-rapat. Apakah dia tidak tahu aku bisa mati? Kau menuduhku sembarangan. Aku baik hati, takut kau kedinginan. Kau malah bilang aku ingin membunuhmu. Zhang Lili. Huimin itu lembut dan tenang. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Kalau begitu, tanyakan padanya, berani tidak dia di depan semua orang? Bersumpah dengan sumpah serapah. Sudah cukup, Jiang Lili. Huimin bukan orang seperti itu. Sulin An, bukankah kau pacarku? Kenapa malah membela orang lain? CIH. Kau si gendut ini, kalau bukan karena pertunangan dengan keluarga Su. Huimin sudah lama menikah dengan Sulin An. Kalau begitu, pernikahan ini justru harus kulakukan. Aku heran, kenapa saat aku menikah dengan Sulin An, kau berpakaian seperti ini, orang yang tidak tahu bisa mengira kau adalah pengantinnya. Kak Linan, aku berpakaian seperti ini hari ini. Hanya ingin menjadi bridesmaid yang bersemangat, bukan sengaja ingin mencuri perhatian. Jiang Lili, jangan berbuat lagi. Pesta pernikahan akan segera dimulai, cepat ganti baju. Iya, baju pengantinnya sudah kami sesuaikan untukmu. Cepatlah ganti. Ayo cepat, warga desa sudah menunggu untuk minum anggur pernikahan. Cepat pergi. Jiang Lili, kau beruntung belum mati. Aku akan melihat bagaimana kau memakai baju pengantin itu. Tarik perakmu. Aduh. Jiang Lili, apakah kau bertambah gemuk belakangan ini? Baju ini ukuran 6X, kok tidak bisa dipasang? Lihatlah tubuhnya, ukuran 10X pun tidak muat. Hahaha. Tahu Huimin, kau sengaja, ya? Ini jelas bukan ukuranku. Maaf ya, ini baju terbesar di tokoku, aku juga tidak tahu. Kau bisa sebesar ini, oh, hahaha. Tidak usah kalian, semua pergi, cepat pergi. Kau juga cepat pergi. HMPH, Jiang Lili. Aku lihat bagaimana kau bisa menghadiri pernikahan ini. Ingin membuatku menyerah? Kalian masih terlalu hijau. Pikirkan lagi, kalian masih belum cukup. Saudara An benar-benar ingin menikahi Jiang Lili. Aku dengar Jiang Lili ini gemuk dan jelek, bahkan terkenal di seluruh desa sebagai wanita jahat. Kalau tidak bicara, tidak ada yang menganggapmu bisu. Tapi saudara An, Huimin ini adiknya Komandan Tao. Juga sudah kita lihat sejak kecil, memang lebih cocok denganmu.
Keluarga Jiang berjasa pada keluarga Su, ini tanggung jawabku. Linan saudara hari ini pernikahan. Sepertinya tidak akan terlaksana. Kenapa? Lili Jia. Lili dia merobek gaun pengantinnya, marah besar, dan mengusir kami semua keluar. Bagaimana ini? Sebentar lagi akan melewatkan waktu yang baik, kalau tidak bisa. Bagaimana kalau kita tunda, cari waktu yang lebih baik untuk pengantin, dan cari gaun yang lebih besar? Iya, tunda saja, tunda. Siapa yang bilang mau menunda? Siapa yang bilang mau menunda? Tidak mungkin, bagaimana bisa? Di mana butonierku? Oh, Ayo, pengantin priaku. Selamat, semoga bahagia selamanya. Baik, baik. lihat Sulan dan ITU. Wajahnya seperti habis makan tai, hahaha. Dengan berat badan Jiang Lili ini, saat kalian berdua diranjang, saat itu, tidak akan mematahkanmu kan? Iu, mulut kalian berdua seperti habis makan tai. Sangat busuk. Camel, sudah. Semua warga desa, jangan cari masalah. Kalau begitu, kau sendiri yang melayani, aku tidak ikut. Hai Linan saudara Jiang Lili. Dia terlalu berlebihan, kau jejak karena dia. Sekarang dia meninggalkanmu begitu saja. Winin, karena aku sudah menikahinya. Dia adalah istriku, aku tidak ingin. Kau sengaja menyulitkannya. Aku tidak. Masalah gaun pengantin, ini yang terakhir kalinya. Minum. Kupikir hidup kembali bisa mengubah cara hidup. Ternyata tetap saja menjadi orang gemuk. Jiang Lili ini benar-benar kasihan. Tapi untungnya bertemu dengan aku, lihat saja. Orang-orang yang mengganggumu. Aku, Jiang Li, tidak akan melepaskan satu pun. Hampir saja aku melupakanmu. Gerakan ini kok mirip dengan baduan jin yang aku lihat di internet. Buku panduan ini benar-benar bisa membuatku kurus dalam sebulan. Jangan-jangan langit jahat ini menipuku lagi. Ya sudah, tidak peduli, latihan dulu saja. hei, si gendut. Hei, dagingmu lumayan hangat ya, kenapa belum pulang? Menunggu siapa nih? Lepaskan aku, bajingan. Jangan panggil aku begitu, aku bisa membunuhmu. Seperti kamu ini, aku menyentuhmu saja sudah menghargaimu. Jiang Lili, kami sedang mencarimu. Oh, Jiang Lili, kamu membunuh orang. Aduh, anakku. Anakku, kenapa kamu begini? Dia tiba-tiba muncul, memelukku dan meraba-raba aku. Aku membela diri. Omong kosong. Kamu sendiri tahu sifatmu, kan? Anakku tampan dan berbakat, mana mungkin tertarik pada si gendut seperti kamu, Jiang Lili. Kamu berbohong juga ada batasnya di desa ini. Pria manapun yang melihatmu pasti menghindar. Bagaimana mungkin Wanggar mengganggumu? Anakku yang malang. Kamu menderita. Warga, tangkap si gendut ini, jangan biarkan dia lari. Jangan lari, jangan lari. Jiang Lili, kali ini aku lihat kamu tidak bisa kabur lagi. Cukup. Kenapa menuduhku hanya karena aku gemuk? Apakah aku tidak punya hak asasi manusia hanya karena aku gemuk? Bolehkah aku dihina dan diperlakukan semena-mena? Ya, hanya karena kamu gemuk, kamu bersalah. Kamu bisa tanya, di desa ini, siapa yang akan percaya? Wanggar mengganggumu? Warga, bunuh pembunuh ini. Jiang Lili, hati-hati. Linan. Tidak peduli apakah yang dikatakan Jiang Lili benar atau tidak. Kamu melukai orang. Itu juga kejahatan. Sudah. BBR,
segera bawa anakmu ke rumah sakit. Bagaimana kalau si gendut ini kabur? Aku yang bertanggung jawab. Tahan dulu, Jiang Lili. Tunggu lihat kondisi Arzi dulu. Ini penahanan ilegal kalian. Kamu ikut mereka dulu. Percaya aku yang urus. Ayo pergi. Lin An, persetujuan kerjamu sudah turun. Cuma sial aja, kan kamu baru aja nikah. Istrimu malah kena masalah begini. Jangan-jangan gak lolos pemeriksaan administrasi. Apa maksudmu? Gini, kamu buat pernyataan tertulis. Kamu putus hubungan sama Jiang Lili. Terus nikahi anakku Hui Min. Waktu atasan periksa, bilang aja. Pengantin di resepsi kemarin itu Hui Min. Semua orang di desa, kita mau jadi saksi buatmu. Kan jadi kerjaanmu bisa diselamatkan. Kalau aku nolak, Su Lin An, jangan lupa ya. Dulu waktu anakku sama kamu jadi tentara, dia tewas demi selamatin kamu. Hutang nyawa kamu sama keluarga Tao. bertahun-tahun ini aku tiap bulan kirim uang ke keluargamu. Bahkan biayain Hui Min sampai lulus kuliah. Cuma segitu aja? Habis kamu nikah, masih bisa kasih kami uang? Kamu bikin keluarga Tao putus keturunan. Bodoh amat, seumur hidup kamu harus jadi menantu keluarga Tao, jaga baik-baik Hui Min. Wah, dulu kalau bukan karena Sersan Tao ngasih sendiri jejak, Angu hampir dapat medali pertama. Anakmu yang hancurin masa depannya. Diam, abang. Aku harus bicara, Angu bertahun-tahun sembunyiin. Gak mau nodain nama baiknya, dasar tua bangka lancang. Pakai hal itu untuk ancam dia, brengsek. Anakku tewas demi nyelamatin dia. Pokoknya, kalau gak mau nikahi anakku, lupakan kerjaan ini. Kau mengancamku? Kakak Lin An, ayahku juga mikirin kamu. Kakak Wang dipukul sampai geger otak. Tante Wang bilang, kalau gak lapor polisi, Jiang Lili juga harus ganti rugi 10.000. Mana dia mampu bayar? Kalau sampai masuk penjara, jadi buah bibir orang, kamu beneran gak bisa balik lagi. Su Lin An. Zhang Lili. Kamu tahu gak, Kak Lin An demi kamu. Harus Samuel Harchanya buat ganti rugi ke keluarga Wang. Sampai kapan kamu mau ngerusakin dia? Kau ganti rugi semua uangku. Kenapa? Karena aku menikahimu, aku harus bertanggung jawab padamu. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Pekerjaan diplomat, kamu juga tidak mau? Itu ayahmu. Sudah, jangan bicara lagi. Ayo pulang. Su Lin An, terima kasih. Jiang Lili, kamu pembawa sial. Kamu sudah membawa sial pada orang tuamu. Sekarang kamu juga ingin membawa sial pada kakak Linan. Itu uang pensiun kakak Linan selama bertahun-tahun. Jangan khawatir, aku akan mengembalikan uangnya padanya. Kamu mengembalikan? Dengan apa kamu bisa mengembalikan 10.000 yuan? Tidak perlu kamu kembalikan. Tidak, karena kamu memilih percaya padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Nah, aku ingin menjadi juara di kontes kecantikan itu. Masih ada 1 bulan. Waktunya pas. Apa aku tidak salah dengar? Dia yang gemuk seperti itu, masih ingin ikut kontes kecantikan? Jiang Lili, jangan main-main. Kontes kecantikan. Juara 2 tahun berturut-turut adalah Tao Hui Min. Dengan kata-katamu itu, aku semakin yakin. Dia saja bisa. Kenapa aku tidak? Dari mana datangnya kepercayaan dirimu? Wajah dan tubuh Hui Min ini di mana-mana paling menonjol. Benar? Lili, si gemuk ini tidak bercermin ya? Aku tahu kamu ingin menunjukkan diri di depan kakak Linan. Tapi apapun yang kita lakukan, harus sesuai kemampuan. Seperti kamu ini, ikut kontes kecantikan. Bukan malah mempermalukan kakak Linan? Jiang Lili, kamu adalah istriku. Tidak perlu membuktikan apapun pada Xiaoun. Hei, aku serius. Lili, nanti orang-orang dari mana-mana akan datang menonton kontes. Seperti kamu ini, bukan malah membuat kakak Linan ditertawakan? Oh ya, aku ingin lihat siapa yang berani menertawakannya. Kamu. Kaken. Katanya kamu harus pergi sekarang. Jiang Lili. Aku mungkin harus pergi sebentar, mungkin beberapa bulan. Selama ini, kamu diam di rumah saja, jangan kemana-mana. Su Lin An, tentang kontes kecantikan itu. Kamu akan kembali, kan? Aku akan berusaha. Su Lin An,
Kamu harus kembali, aku menunggumu. Zhang Lili, kamu tidak benar-benar berpikir kakak Linan pergi untuk urusan, kan? Dia tidak percaya padamu, takut kamu akan mempermalukannya nanti. Makanya dia pergi menghindar. Kamu marah sekali, jangan-jangan takut kalah sama aku. Aku takut kalah sama kamu? Ayahku itu kepala desa. Nanti para juri akan mendengarkan ayahku dan kamu. Apa hakmu untuk bersaing denganku? Jangan biut-biut di sini, esai jendat sialan. Bahkan tidak pantas mengikat sepatuku. Tahu Wimin, kamu juga dengarkan baik-baik. Aku gemuk masih bisa diet, tapi kamu jelek. Kamu akan jelek selamanya. Ha, benar-benar Bobby tidak takut air panas. Mari kita lihat nanti. Tao Huimin, aku mencintaimu. Tidak heran juara kontes kecantikan 2 kali, aura yang segar dan elegan ini. Sama sekali tidak seperti wanita. Tao Huimin ini mahasiswa. Tentu saja orang kota. Setelah dihitung, skor akhir Nona Tao Huimin 95. Skor tertinggi di seluruh arena, mari kita sambut. Peserta terakhir, hari ini aku pasti akan menjadi juara. Nona Jiang Lili naik ke panggung. Zhang Lili, Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Kaan, kamu dengar. Tepat saat kakak ipar, tepat waktu. Kak Linan, aku tahu. Kamu pasti akan datang melihat pertandinganku. Bagaimana dengan Jiang Lili? Tidak tahu, Kak Linan. Mungkin dia tidak bisa mengalahkanku, tidak berani naik ke panggung. Nona Jiang Lili, silakan naik ke panggung. Apa yang terjadi? Tidak tahu, mana orangnya? Kenapa belum naik panggung? Aku masih menunggu untuk melihat lelucon. Benar juga. Tao Huimin ini setiap tahun selalu juara. Sudah bosan melihatnya, aku juga dengar. Kali ini ada wanita gemuk 300 pon yang nekat ikut lomba. Sengaja datang untuk melihat keramaian, jangan-jangan takut terlalu gemuk dan jelek. Takut malu dan mengundurkan diri, benar-benar tidak menarik. Dengar-dengar wanita itu, pinggangnya sebesar ember, wajahnya bundar seperti bak mandi, aku benar-benar ingin melihat. Dia berdiri di atas panggung ini, apakah panggungnya akan runtuh? Kakak, jangan dengarkan omong kosong mereka, lebih baik kakak ipar tidak datang. Agar tidak mendengar kata-kata kotor ini. Kak Linan, Jiang Lili pasti tidak berniat baik. Mengapa harus mengejar kesenangan sesaat? Dia tidak datang sekarang, membiarkanmu sendirian mempermalukan diri di sini. Kamu juga diam saja. Hei pembawa acara, sudah 10 menit, orangnya belum datang juga. Kalau begitu, mari umumkan hasilnya saja. Baik, jika Nona Jiang Lili tidak muncul lagi, dia akan dianggap mengundurkan diri, maka juara malam ini akan menjadi Nona Tao Huimin. Tunggu sebentar. Maaf, saya terlambat. Wah, siapa ini? Kapan di desa King Siang ada gadis cantik seperti ini? Auranya benar-benar mengalahkan semua orang di sini. Benar-benar luar biasa, ya, ini seperti. Apa itu di TV? Oh, model-model itu. Kaan, seumur hidupku, aku belum pernah melihat wanita secantik ini. Ini anak siapa? Kenapa cantiknya seperti bidadari? Sikapnya, wajahnya, dan bentuk tubuhnya tidak bisa dibandingkan jika tidak melihat langsung. Setelah dibandingkan, Tao Huimin seperti pelayan Pengganten. Dari mana datangnya si rubah ini? Berani merusak rencanaku. Nona, ini adalah tempat kompetisi duta citra. Kamu bukan peserta, masuk sembarangan, tidak tahu aturannya? Bagaimana tahu Huimin, aku cantik. Sampai kamu tidak mengenaliku? Zhang Lili. Tidak mungkin. Kamu siapa sebenarnya? Apa kamu benar-benar Jiang Lili? Sulin An, aku bilang aku akan menepati janjiku. Tidak mungkin, dia bukan Zhang Lili. Dulu dia jemek dan kampungan, hanya dalam sebulan. Bagaimana mungkin berubah seperti ini? Ya, bagaimana? Kamu tidak mungkin, bukan berarti aku tidak mungkin. Ingat, apa yang aku katakan padamu. Aku bisa diet, tapi kamu hanya bisa jelek seumur hidupmu. Kamu, Tao Huimin, apa yang kamu lakukan? Kak Linan, jangan percaya dia pasti. Disewa Jiang Lili untuk mengatakan acara ini. Dia hanya tidak ingin aku menjadi juara. Kamu juara?
Wah, Jalah juaranya. Cantik sekali, juara. Siapa juaranya? Sudah jelas. Bagaimana pendapat para juri? Tahun ini tidak sampai menerima suap, kan? Baik, skor akhir Nona Jiang Lili. 98 poin. Mari kita beri selamat. Nona Jiang Lili memenangkan gelar Duta Citra bergengsi tahun ini. Bagaimana Sulin An? Aku tidak mengecewakanmu, kan? Kamu benar-benar berubah banyak. Bagaimana? Puas? Dingin. Dingin apa dingin? Susah payah turun berat badan. Pakai satu lagi. Semuanya adalah penghinaan terhadap tubuhku ini. Tahu Hui Min. Kak Linen. Hui Min, jangan seperti ini. Banyak orang yang melihat. Baik. Jiang Lili. Hebat si Kailai. Semuanya baru saja dimulai. Aku akan menggunakan tanganku sendiri di dunia ini. Kembali ke puncak. Ada apa ini? Bukannya ikut kontes kecantikan? Kenapa sudah kembali? Kontes kecantikan apa? Orang-orang itu buta, tidak memilihku. Malah memilih Jiang Lili. Bagaimana mungkin? Bukannya aku sudah bilang ke Paman Liu dan Paman Li? Sudah diatur. Ayah, kamu harus membela aku. Hari ini aku sangat malu. Kalau tidak melampiaskan amarah ini, aku tidak akan hidup. Baiklah, baiklah. Ayah akan membelamu. Aduh. TAPI Hui Min. Kakakmu sekarang sudah tidak ada, keluarga kita tidak ada laki-laki lagi. Kamu harus memegang kendali Sulin An. Dengan erat kalau suatu hari ayah juga tidak ada, hidupmu tidak akan lebih baik dari Jiang Lili. Aku dekat API, kakakku mati karena menyelamatkan Linan. Dengan alasan itu, Kak Linan harus merawat kita seumur hidup. Memang, jahe tua lebih pedas. Tahu Hui Min, otak ayahmu jauh lebih jernih darimu. Kalian adalah Jiang Lili. Tao Zhengda. Kami menerima laporan dari masyarakat, kamu diduga menyuap juri resmi. Buktinya jelas, ini pasti salah paham. Jabatanmu sebagai kepala desa dicabut. Silakan ikut kami ke kota. Paman, kenapa kamu lihat aku? Tahu Hui Min yang bilang ke aku. Kamu bayar juri supaya dia bisa menang. Bukan aku, dia yang jebak aku. Dia sengaja ngajak aku ngobrol. Kamu. Gimana sih aku bisa punya anak bodoh kayak kamu? Ayo pergi. Kalian. Jiang Lili. Dasar jalan. Tahu Hui Min inget ya? Kamu sama Jali. Aku anggap udah lunas. Tapi kalau ketemu aku nanti, mending jauhin aja. Ada apa? Lihat aku kayak lihat hantu aja. Bukannya kamu gak enak badan ya? Kita udah jadi suami istri. Kamu takut apa? Sekarang kita ada hal penting yang harus dilakukan. Aku mandi dulu ya. Mandi buat apa? Cuma cap jempol aja kok. Cap jempol. Aku tahu kamu nikah sama aku cuma karena tanggung jawab. Jadi, kita nikah kontrak aja. Sama uang 10.000 itu, aku mau tunda dulu. Aku masih ada keperluan lain. Tapi tenang aja. Aku pasti bayar kok. Jadi, aku udah buat surat hutang. Jiang Lili. Kamu menghina aku ya? Ini bukan penghinaan, nikah kontrak. Di novel CEO kesukaan kita. Itu lagi tren loh. Kamu kan nikah karena balas budi. Abis aku lunasin hutang, kita berpisah aja. Gak saling ganggu. Jiang Lili, ini beneran yang kamu mau ya?
Iya, ini namanya strategi mundur Sulin An. Aku gak percaya aku gak bisa ngalahin kamu. Kamu ngapain? Gak usah ribet, uangnya gak usah dibayar. Kamu bisa pergi sekarang. Sulin An, kamu marah ya? Gak, cuma aku merasa kita gak punya orang tua. Proses nikah udah kurang, mahar gak mungkin gak dikasih. Uang ini. Anggap saja ini sebagai masalah untukmu. Mas kawin? Zaman sekarang, 10.000 bukan jumlah kecil, loh. Siapa sih orang waras yang kasih mas kawin cuma 10.000? Gimana? Gak mau? Tapi kalau utangnya sudah lunas, aku harus pergi. Kamu rela? Aku pergi secepat ini? Kalau sudah dikasih ke aku, ya jadi milikku. Nggak boleh menyesal, ya. Jiang Lili. Kamu ngapain? Malam pertama, kamu mau tidur di lantai? Di kontrakmu tertulis, tanpa izin. Dilarang melakukan tindakan intim dengan pasangan. Kapan aku tambahin pasal ini? Ini namanya batu digebuk. Kaki sendiri yang sakit. Nggak peduli, aku coret pasal ini. Aku sudah tanda tangan. Terus bisa dibatalkan? Nggak? Matikan lampu, tidur. Besok temenin aku ke kota, dong. Sulin An, kamu memang baik banget. Kamu jalan-jalan dulu di sekitar sini, aku mau balas telepon. Bisa beli nggak? Pegang-pegang terus? Kalau nggak dicoba, gimana tahu mau beli atau nggak? Ini kan bahan sutra terbaru. Barang mewah 15.000 sepotong. Ini semua didatangkan dari kota besar. Bahan sutra pun, modelnya kuno dan nggak ada ciri khas. Ditambah lagi, kulit kuaci yang berantakan di lantai, sama sikapmu yang sombong dan meremehkan orang. Pantas saja toko ini sepi. Sepupuku itu pemilik toko ini. Dia aja nggak bisa ngatur aku, urusanmu apa sih? Camp Hangen, kalau nggak bisa beli, jangan numpang empat. Kalau sepupumu sampai mempekerjakan orang sepertimu, otaknya juga nggak bagus. Siapa bilang otakku nggak bagus? Zhang Lili. Kamu? Sepupuku itu pemilik toko ini, dan dia juga mahasiswa yang pernah kuliah di kota. Kamu kesini ngapain? Di sini nggak ada baju yang bisa kamu beli. Lalat mengerumuni Tai, pantas saja baunya menyengat di sini. Ternyata, ini toko baju yang kamu bilang. Kamu benar-benar nggak beradab. Kesal banget, ya? Beberapa hari lalu, di kontes kecantikan, malu banget, kan? Marah banget, ya? Aku akan menyobek mulutmu. Berhenti. Huimin, kamu ngapain? Kak Linen. Itu Jiang Lili yang mulai mencaci aku. Kak Chunyao bisa jadi saksi. Aku kesal banget. Makanya aku mukul dia. Aku cuma mau lihat-lihat baju, gak nyangka pas aku masuk. Si penjaga toko ini langsung nyebut aku kampungan. Bos, bukan begitu. Aku gak nyebut dia. Bos. Kamu bos toko ini? Wah. Anak ini punya uang ya, bisa buka toko baju. Huimin, cewek ini siapa sih? Kok aku merasa hubungannya sama bos ini nggak biasa? Perkenalkan secara resmi. Aku istri Sulin An, toko ini. Pemilik toko yang sah. Kamu siapa sih pemilik toko? Toko ini kan Kak Linan yang serahkan ke aku untuk urus. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu pintar ngurus ya, sampai toko ini tutup. Kamu. Di sini lagi ada transfer ya? Iya, Anda bos Liu ya? Aku kira toko ini bagus. Ternyata nggak begitu juga ya. Bos Liu, lokasi kita ini strategis banget. Kalau nggak lagi butuh uang, kami pasti nggak akan transfer. Andale hate. Saya bisa ambil alih toko ini, tapi harganya harus dikurangi minimal 20% lagi. Maaf ya, toko ini nggak jadi kami transfer. Ini maksudnya apa, Nona tahu?
Aku kan karena kamu baru mau ambil alih, kenapa? Bukannya kamu yang pegang kendali toko ini? Jangan marah, kami pasti akan transfer. Aku bilang nggak transfer. Jiang Lili, kamu mau apa sih? Lily, toko ini nggak laku. Kalau dipegang juga rugi. Iya, aku sama Kak Linan sudah sepakat. Setelah toko ini dijual, kami mau ke pusat elektronik. Sewa toko jual BP, itu sekarang. Bisnis yang paling menguntungkan, kamu mau putusin. Jalan rezeki Kak Linan. BP, pantas kamu disebut pintar. 2 tahun lagi handphone akan keluar. Siapa yang mau beli BP kamu? Handphone itu apa? Itu alat komunikasi yang sekarang dipakai di kota besar. Sulinan, pokoknya kamu dengar aku. Toko ini jangan kamu jual. Kalau toko tidak dijual, uang yang rugi kamu yang bayar ya. Sulinan, kasih aku 1 kesempatan. 1 bulan, aku janji toko ini akan bangkit kembali. Mau pindah atau tidak? Kasih jawaban yang pasti, aku sibuk. Tidak ada waktu di sini mendengar wanita berkoar. Tidak pindah, silakan pergi. Buang-buang waktu saja. Bos Lu. Jiang Lili, kamu mau apa sih? Kakak Linan, kenapa kamu ikut-ikutan? Baikin Onar. Jiang Lily, lebih baik kamu beritahu aku. Kamu mau apa? Bahan ini memang bagus, tapi mereka tidak mau beli. Mereka tidak tahu barang bagus. Toko ini adalah warisan orang tua saya. Tapi saya tidak paham jualan baju. Awalnya saya pikir kualitasnya jelek, jadi bulan lalu saya sengaja ke kota pesisir. Beli bahan baru, tapi orang tetap sedikit. Harga mahal, tapi modelnya tidak bagus. Siapa yang mau beli? Jangan sok tahu. Bahan yang bagus saja belum pernah pegang, mau jual baju. Baju ini saya tidak suka. Tidak hanya tidak suka. Saya juga mau diskon besar-besaran. Apa? Kamu gila ya? Kamu tahu baju ini harganya berapa? Sulin An, kamu percaya aku adalah harta terbesarmu. Pelan-pelan. Xiaolong, menurutmu kakak ipar? Bisa jadi diet sampai otaknya rusak. Ini ide apa sih? Kakak ipar otaknya rusak, kalau kakaan. Otak kakaan juga rusak. Kamu yakin ini tidak masalah? Ini apa sih? Aku lihat di belakang piringmu. Tulisannya gratis, ini tidak terlihat jelek. Ada rezeki seperti ini. Benar-benar. Asalkan panah di tanganmu mengenai salah satu. Kotak di papan ini, baju di toko bisa dikurangi harganya. Berdasarkan isi kotak, untukmu, turunkan harga ini. Dan, kamu tidak hanya bisa melempar sendiri, tapi juga bisa ajak temanmu untuk membantumu melempar. Semakin banyak orang yang datang, semakin besar kesempatannya, harganya. Tentu saja semakin murah. Benarkah? Ini bagaimana caranya bermain? Bu, saya akan menunjukkan kepada Anda. Baju mana yang Anda suka? Yang ini saja. Baiklah, lihat ya. Wah, Bu, Anda sangat beruntung, langsung saja. Anda mendapat potongan 10 yuan. Bu, coba Anda sendiri yang mencobanya. Sekarang, potongannya hilang, Bu. Baju ini milik Anda. Sesederhana itu. Kalau begitu, saya mau jaket wol ini. Bu, jaket wol ini harganya 30 yuan. Jika Anda ingin belanja gratis, Anda harus ajak lebih banyak teman untuk membantu Anda. Kalau begitu, saya akan carry orang. Bu, hati-hati di jalan. Hanya 3 ibu-ibu, apa gunanya? Jangan remehkan kekuatan ibu-ibu. Kekuatan mereka sangat luar biasa. 3, 2, aroma traffic. Kakak-kakak, siap menerima tamu. Ada, di sini. Wanita ini terlalu boros, barang bagus seperti ini. Tabiarkan baju disadar kepada orang lain. Ini bukannya menyia-nyiakan barang? Kalau tahu, saya akan mengambil beberapa barang lagi. Jiang Lili, kamu memang boros. Kalau kamu sudah menghabiskan semua uangmu, Linan akan tahu betapa baiknya saya. Huinin, kamu tidak mau lihat. Saya bantu kamu potong 1. Diam, saya ada janji dengan pabrik BP, meskipun sendiri. Saya harus dapatkan bisnis ini.
Jangan sampai kalah oleh Jiang Lili. Ayo, hampir habis. Tidak ada lagi ini, jangan rebut. Pria ini tumbuh bagaimana sih? Rasio pinggang dan pinggulnya terlalu sempurna. Sulin An, kamu tahu kamu sangat tampan, kan? Ini yang kamu gambar? Tentu saja. Tapi, bukankah kamu putus sekolah setelah kelas 2 SMP? Garis-garis desain ini sangat matang, tidak seperti pemula. Kamu, benar-benar Jiang Lili? Tentu saja, asli. Kenapa kamu masih meragukan saya? Sial, gambarnya terlalu bagus, sampai dia menyadarinya. Bukan, saya hanya berpikir, dengan kecerdasanmu. Jika kamu mendapatkan pendidikan yang lebih baik, masa depanmu pasti tak terbatas. Bercanda, saya adalah jenius desain busana yang lulus S1 dan S2. Kau pikir semua orang seperti kau? Ibuku meninggal sejak lama. Ayahku sakit, tidak ada uang lebih untuk mengirimku ke sekolah. Maaf ya. Kalau bukan karena Paman Jiang dulu. Sudah. Jangan bahas masa lalu lagi. Tapi kalau kau benar-benar merasa bersalah padaku, sekarang kau bisa menebusnya. Apa yang kau inginkan untuk menebusnya? Apa saja, asal kau bilang. Baiklah, lepas bajumu. Jangan gugup, cepat selesai. Kau yakin mau begitu? Sudah. Kau, tadi ngapain? Ngukur ukuran. Kalau tidak tahu ukuranmu, gimana mau buat baju? Ngukur aja, ngapain lepas bajuku? Tentu saja, karena lebih akurat. Kenapa? Mukamu merah. Jangan-jangan kau pikir aku ngapain? Pria yang malu-malu, lucu sekali. Kaan, orang semakin banyak. Baju kita hamper habis. Tidak terlalu awal atau terlambat, waktu yang tepat, pertunjukan dimulai. Hah? Cuma bikin penasaran, aku ingin lihat. Apa yang bisa kau lakukan? Wah, bagus sekali. Belum pernah lihat baju seperti ini. Iya, Bu, rok-rok cantik ini. Bisa juga pakai pin dao-dao? Ini semua produk baru toko kami, didesain dan dibuat oleh saya sendiri. Dijamin satu-satunya di seluruh kota Rong. Harga 50 yuan, setiap model hanya 10 potong. Jadi, siapa cepat dia dapat. 50 yuan, mahal amat, kayak merampok. Ya, harganya tidak murah, tapi kalian bisa beli bersama. Apa itu beli bersama? Mari lihat, beli bersama adalah mengajak teman-teman kalian yang juga suka rok ini untuk membeli bersama. Jika berhasil 3 orang, maka setiap orang 35 yuan per potong. Jika berhasil 5 orang, 25 yuan per potong. Jika berhasil 10 orang, itu luar biasa, hanya 10 yuan per potong. 10 yuan per potong, benar atau tidak? Masa bohong? Toko saya di sini, kalau tidak ditepati. Silakan datang, hancurkan toko saya. Kaken, kau pernah dengar beli bersama? Apa cara ini bisa berhasil? Kalau dia bilang bisa, ya bisa. Apa satu-satunya? Baju-bajumu ini, bentuknya aneh-aneh. Hanya tampak bagus, belum tentu nyaman dipakai. Siapa yang mau beli? Dia bilang begitu juga ada benarnya. Kita juga belum pernah mencoba. Baju model begini. Kalau begitu, saya akan mencobanya sendiri untuk kalian. Wah, bagus sekali. Baju ini bikin kulit terlihat lebih putih. Iya, betul. Lihatlah pinggangnya yang ramping, terlihat lebih tinggi. Aku mau yang ini,
Siapa yang mau beli bareng? Aku mau. Yuk, barengan, Huimin. Setelah kamu bilang begitu, dia malah lebih populer. Emang perlu kamu kasih tahu? Sok pinter aja. Kak An, istri kamu ini benar-benar harta karun. Hah, kamu sebelumnya bilang, Kakin Dan Huimin itu Pezanggan Seresai. Itu sudah dulu. Huimin juga cantik. Tapi dia seperti bunga matahari yang segar dan cantik. Tapi istri Kak An beda, dia seperti matahari yang bersinar terang. Jangan banyak cakap, lihat tuh banyak tamu. Cepat bantu. Ayo, yang mau beli daftar di sini. Pelan-pelan. Kenapa? Takut kamu kedinginan. Kamu takut aku dilihat orang lain ya? Huimin, kamu bilang, masih ada ukuran buat aku? Kenapa saya nilainya cuma dia? Ada baju buat Priangga? Iya, ada baju dia. Bawa berapa baju Priangga dong? Tentu ada. Tenang, baju pria akan segera datang. Cepat pergi. Aku. Wah, keren sekali. Bagus banget. Aku mau beli yang ini. Aku juga mau. Wah, keren sekali. Wow. Wah. Aku mau beli. Ini masih Kak An kita? Ini seperti bintang di TV. Aku sampai tidak tahan. Jatuh cinta padanya. Memang aku, seleranya luar biasa. Sulin An, tubuhnya. Seperti rak baju berjalan. Huimin, kamu juga lihat kan? Kak An dan istrinya benar-benar cocok. Mereka memang yang paling cocok. Kamu juga harus melepaskannya. Melepaskan? Kak Linan yang baik ini seharusnya milikku. Semua karena Jiang Lili si manis itu. Merebutnya dariku. Jangan begitu. Tunggu saja, aku pasti tidak akan membiarkannya tenang. Wah, Nona Tao. Kebetulan sekali ketemu kamu di sini, baru saja mau cari kamu. Bos Shao. BP itu masih mau nggak? Aku sudah simpan buat kamu. Sudah lama disimpan, kamu tahu sendiri, barang bagus ini. Harganya naik setiap hari, kalau kamu tidak cepat memutuskan. Aku akan kasih ke orang lain. Jangan, aku mau, pasti aku mau. Kalau soal pembayarannya. Tenang, aku pasti bayar tepat waktu, tidak kurang sepeser pun. Dapat berapa? Banyak juga ya. Pekerja pabrik kerja setahun pun belum tentu dapat segitu. Hebat kan aku? Ini semua adalah modal awal kita untuk memulai usaha. Sebagian ini, kita perlu cari beberapa tukang jahit yang sudah berpengalaman. Kita mulai produksi massal, aku sendiri tidak sanggup mengerjakannya. Sebagian ini, untuk beli mesin jahit. Dan bagian terakhir ini, adalah uang yang akan kita gunakan. Untuk beli bahan baku beberapa hari lagi. Tapi, ini kan cuma toko baju kecil, kalau produksi massal. Bagaimana kalau tidak laku banyak? Jangan remehkan toko baju ini adalah batu loncatan kita. Untuk merambah ke seluruh negeri, bahkan ke seluruh dunia. Aku akan memanfaatkannya untuk menjadi CEO, menikahi pria kaya tampan. Dan mencapai puncak kesuksesan. Menikahi siapa? Tidak ada. Tenang saja, aku sudah siap. Dengan persiapan yang matang, selain sistem pembelian kelompok, masih ada banyak skema promosi. Selama pikiran tidak goyah, selalu ada jalan keluar. Lihat, ada giveaway gratis dengan kumpulkan like. Pesanan khusus, isi ulang keanggotaan. Banyak ide bagus, bagaimana kamu memikirkannya? Tentu saja dari. Jangan tanya, aku baca buku sendiri dan mikir. Banyak baca, di dalam buku ada harta karun. Oh ya, kamu tidur lebih awal ya, beberapa hari lagi ada peluncuran produk baru. Masih banyak yang harus dikerjakan. Jiang Lili, apalagi kejutanmu? Yang tidak aku ketahui? Jiang Lili. Semua ini karena kamu memaksaku, toko baju ini seharusnya milikku.
Dan juga Linan. Kalau bukan karena kamu merebut Linan, uang ini semua milikku. Huimin. Ini bahan yang kalian pesan? Ya, ini aku. Ayo, Anda cek barangnya, semuanya kualitas terbaik. Kain sifon dan sutra asli. Banyak pabrik yang menunggu, begitu sampai di pelabuhan. Saya langsung mengatakan ke sini. Ini memang bahan yang benar-benar unik. Saya mau ambil semua barang ini. Naonya Xiaomi Meng Wanita Tengku. Harga barang plus ongkos kirim. Totalnya 5,200. 5,200. Bang An. Ini bukan jumlah yang Kessel. Tenang, istri saya sudah tahu. Uang saya kenapa berubah jadi kertas kosong? Uangnya hilang. Saya tidak tahu. Apa yang sebenarnya terjadi? Nyonya Chang. Anda bercanda ya? Barang ini saya sudah antarkan dengan baik. Jangan-jangan Anda tidak mau bayar? Bukan, saya hanya... Ada yang menyentuh kotak ini. Mengkingka. Women, kalau begitu, barang ini masih mau? Kalau tidak mau, masih banyak yang menunggu. Saya? Kami mau, Lily. Untuk peluncuran produk barumu. Kamu sudah begadang beberapa malam untuk menyusun proposal. Kalau tidak ada kain ini, usahamu sia-sia. Tapi kita sudah tidak punya uang lagi. Uangnya saya yang urus, tapi saya harus ke kota dulu. Paling tidak butuh 2 hari untuk kembali. 2 hari? Saya tidak punya waktu untuk menunggu 2 hari. Bercanda ya? Lily, saya berangkat sekarang. Akan kembali secepat mungkin. Kalau tidak bisa, kita bisa cari bahan baku di pabrik lain. Tidak ada gunanya, bahan baku kita itu impor dari luar negeri. Bea cukai baru akan melepasnya setiap 2 minggu sekali. Bahkan kalau uang yang sudah kamu bawa kembali, bahan baku itu baru bisa masuk 2 minggu lagi. Tapi peluncuran produk kita hanya 3 hari lagi. Tidak mungkin bisa mengejar. Bagaimana kalau peluncuran produknya ditunda? Itu juga tidak bisa. Kita ini, toko kecil yang tidak terkenal, sudah berusaha keras untuk peluncuran produk 3 hari lagi. Kalau sampai membatalkan semua tamu, membangun kepercayaan lagi akan lebih sulit. Lalu bagaimana? Tukang jahit dan peralatannya sudah siap. Ini sia-sia saja. Bang, laporkan polisi. Saya sudah menandai uang itu. Sudah diberi nomor, harus cari tahu. Siapa yang mengutak-atik barang kakak iparmu, Bang? Lapor polisi, aku sudah memberi nomor pada uang-uang itu. Harus cari tahu siapa yang mengutak-atik barang kakak iparmu. An, kamu mau kemana? Ke kota provinsi. Wah, masih sibuk ya? Desain apa yang kamu gambar itu? Kamu sombong apa? Aku dengar dari Bang. Kamu sudah menghabiskan semua uang yang diberikan Linan padamu. Sekarang kamu tidak punya uang sepeser pun. Jadi, Kamu hanya beruntung ketemu dengan jalan yang tidak benar. Jadi kamu sempat jaya, tapi sekarang kamu seperti anjing terlantar. Oh, Chong Lily, kamu ngapain? kamu bilang aku anjing, aku punya yang lebih anjing lagi. Mau coba? Kamu wanita kasar. Kamu anggun, tapi pakaiannya seperti ayam jago. Ketemu orang langsung menggonggong, apa kamu sakit? Aku kasih tahu, besok adalah hari peluncuran. Aku akan lihat bagaimana kamu kehilangan muka. Dan ditertawakan orang. Aneh, biasanya wanita ini selalu tampil seperti bunga kecil yang polos, tapi hari ini kenapa berkilauan? Linan, kamu akhirnya kembali. Kalau kamu tidak kembali, toko ini sudah dihancurkan. Kamu salah percaya orang, Jiang Lili itu. Pasti sudah mengambil uangmu, mencuri sendiri. Lebih baik kamu tidak masuk, nanti kena sasaran. Minggir. Aku tidak mau. N. Kenapa An tidak masuk? Bagaimana dengan Jiang Lili? Kakak ipar memang hebat, awalnya aku pikir kita pasti rugi, tapi ternyata kakak ipar langsung meluncurkan pre-order Double 11. Katanya acara hari ini hanya untuk memperlihatkan sampel. Baru akan dijual resmi pada tanggal 11 November. Yang sudah bayar uang muka hari ini, nanti bisa langsung dapat diskon 40%. Apa itu Double 11? Aku juga tidak tahu, lebih baik kamu lihat sendiri. Ayo. Hei, Sudah paham semua kan? Kalau tidak ada masalah, silakan kesini untuk bayar dan ambil kwitansi. Nanti pas hari Singles Day, bawa struknya ke toko kami. Semua barang diskon 40%. wah, Kak An, kamu lihat enggak? Kakak ipar kayak bersinar gitu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dia kayak terlalu kuat, sampai aku nggak bisa bantu apa-apa.
Sulin An. Sulin An, kamu penipu besar. Katanya balik 2 hari, ini udah hari ketiga. Aku hampir aja mikir kamu udah tewas di jalan. Ayo, ikut aku ke toko buat daftar teman-teman. Kamu khawatir sama aku ya? Ya iyalah, aku sama Bang. Sampai mau lapor ke polisi buat kasus orang hilang. Maaf ya, di jalan ketemu longsor. Mobil nggak bisa lewat. Longsor. Jarak ratusan kilometer, kamu jalan kaki balik? Udahlah, ini aku lihat di jalan balik. Kayaknya kamu bakal suka, tapi udah nggak segar lagi. Aku suka. Bahkan kalau udah layu, aku tetap suka. Itu apa sih? Ini. Sulin An, kamu belum belajar ya? Harta jangan dipamerin. Nggak bener nih. Sulin An, kamu dapat uang dari mana sebanyak ini? Kamu ngerampok ban ya? Orang tua aku dulu ninggalin sedikit tabungan buat aku. Sedikit. Kamu bilang ini sedikit? Pantas Sulin An. Sangat merasa bersalah sama Jiang Lili. Ayahnya Jiang Lili. Nyerahin kuota buat balik kota, kayak nyerahin setengah kekayaan. Jiang Lili, ini rezeki kamu. Semua ini kamu pantas dapetin. Jiang Lili. Kamu mikir apa sih? Sulin An, bukan, dewa kekayaanku. Kalau aku tahu kamu sebanyak ini, aku nggak usah usaha deh, hehe. Kamu bangun dulu. Maaf ya, dulu aku pikir uang cukup aja. Tapi, setelah kejadian itu, aku rasa harus kasih kamu sedikit uang buat jaga-jaga. Hehe, kamu ngerti banget ya. Jadi ini, apa? Apa acara pre-order Singles Day ini masih bakal diadain? Tentu aja harus diadain, kita sekarang punya uang, nggak cuma harus diadain. Tapi harus diadain besar-besaran, aku putuskan. Buatlah sebuah pertunjukan fashion desa untuk membuat merek kita langsung terkenal. Hai, Pak Meng, saya dari toko pakaian Rongmei. Ada APA? Saya akan menyambut tamu penting. Ada keperluan apa? Silakan buat janji di depan. Saya sudah mencoba membuat janji dengan Anda berkali-kali. Tapi Anda selalu sibuk. Sebenarnya, saya hanya ingin di edisi berikutnya dari koran Jiangan memasang iklan kecil untuk pertunjukan fashion kami. Untuk promosi. Apakah Anda mengerti aturan? Koran Jiangnan adalah publikasi besar. Bukan tempat untuk penjual pakaian seperti Anda untuk memasang iklan sembarangan. Saya mengerti, saya akan membayar biaya iklan. Biaya iklan? Berapa banyak yang bisa Anda hasilkan sebagai penjual pakaian? Saya seorang direktur yang terhormat, akan menyambut. Pengusaha besar Zhou Bocheng. Nilai yang bisa saya ciptakan dalam 1 menit. Cukup untuk membuat Anda menjual pakaian sampai mati. Tahukah Anda? Pak Meng, tidak perlu menghina orang seperti ini. Apa salahnya menjadi penjual pakaian? Pekerjaan tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Tapi orang ada. Penggawa, user mereka. Jangan ganggu citra koran kita. Sudahlah, lagi-lagi orang yang memandang rendah orang lain. Iklan ini lebih baik tidak dipasang. Tidak, Anda pasti punya alasan untuk melakukan ini. Terakhir kali saya tidak bisa membantu Anda. Kali ini saya pasti akan membantu Anda menyelesaikannya. Hai Sulin An. Orang ini berani sekali. Semoga Buddha melindungi, jangan pukul wajahnya. Hei, Paman Yo. Lenen, kenapa kamu di sini? Kembali ke desa tanpa memberitahu saya? Pak Yo, Anda kenal dia? Tidak hanya kenal, Lin An ini anak kecil. Yang saya lihat tumbuh besar. Bukankah kamu ingin tahu sejarah perkembangan saya? Modal pertama saya dalam hidup adalah dari pemuda Lin An ini. Jadi tanpa dia, tidak akan ada Zhou Bocheng sekarang. Paman Yo, terlalu berlebihan, itu hanya uang angpau tahun baru saya, tidak ada gunanya bagi saya. Kebetulan Anda membutuhkannya. Begitu ya, benar-benar tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Pak Meng, apa yang kita bicarakan tadi? Apa yang kalian bicarakan tadi? Saya hanya bercanda dengan pemuda ini, Su. Su, toko pakaian Rongmei milikmu, ya? Aku pasti akan mengatur kolom yang bagus untukmu. Akan kuatur editor emas untuk wawancara eksklusif, jaminan. Iklan kalian akan. Terlihat sangat cantik. Nah, soal biaya iklan. Biaya iklan gratis, bisa diwawancarai. Industri baru adalah kehormatan kami, mana mungkin kami memungut biaya. Istri, bagaimana pendapatmu? Istri, bagaimana pendapatmu? Sangat bagus. Wah, anak baik sudah menikah. Wah, gadis ini terlihat bersih dan cocok sekali. Kapan-kapan bawa ke rumah untuk makan, ya? Pasti, setelah kami selesai dengan kesibukan ini, kami akan datang. Baik. Zhou Lao, silakan. Hebat kau, Sulinan, banyak sekali identitasmu.
Raja keuangan, kau ternyata penyelamatnya, keren sekali. Identitas? Identitas apa? Aku tidak pakai identitas. Nona, siapa nama keluarga Anda? Nama keluarga Jiang. Baik, Nona Jiang. Aku akan mengaturnya untukmu. Tidak perlu. Nih, naskah sudah aku tulis, foto juga sudah siap. Asalkan editor kalian mengikuti tata letakku. Ini rekan seprofesi, tingkat profesionalnya bahkan aku sendiri. Sedikit mengerti, aku di kehidupan sebelumnya adalah tamu tetap di berbagai majalah fashion. Dalam hal promosi, aku tidak kalah profesional. Direktur Meng, boleh aku lihat? Iklan ini kan sudah dipasang, pagi ini aku sudah melihat toko kami di koran. Dan banyak orang di jalan sedang bicarakan. Pertunjukan busana tanggal 11, kenapa kau masih tidak senang? Tidak, masih kurang sensasi. Sensasi? Sensasi apa? Sensasi untuk promosi. Kakak ipar, kalau ada yang ingin kami lakukan, langsung saja bilang. Kamu mengawasi kami sepanjang malam, membuatku takut. Sulinan, saudara seperti mereka. Berapa banyak lagi yang kau punya? Tentu saja, kakak ipar, sebanyak yang kau mau. Baiklah. Panggil orang. Kakak ipar, tenang saja, kami siap melaksanakan tugas, pasti akan berhasil. Baik. Jiang Lili, bukannya kau bilang tempat ini terutama untuk pakaian wanita? Kenapa kau butuh banyak pria? Kau ini pria yang terlalu lugu, wanita itu kan. Selain baju, yang paling aku suka itu cowok ganteng. Teman-temanku ini semua orang baik-baik. Aku sudah janji sama mereka, kita kesini buat urusan serius. Kamu mikir apa sih? Aku kelihatan kayak orang yang gak serius gitu. Menurut kamu gimana? Kalian berempat, sini. Waktu mepet, tugas berat. Aku punya lagu nih. Kalian harus cepat belajar lagunya. Ayo, pergi. Ayo teman-teman, kita menari. Kalau kalian berapa ini? Para tamu terhormat, para penonton. Saya umumkan, pertunjukan Rongmei Fashion Double 11 resmi dimulai. Ganteng banget. Weising, bandingin aku sama mereka. Aku gak ganteng ya? Ngomong apa sih? Pasti Ange yang paling ganteng lah. Ngomong gitu aja. Cowoknya ganteng banget sih. Ini, Little Tiger. Oke, pertunjukan pembuka kita sudah selesai. Selanjutnya, ada 4 model kita yang akan membawa bintang utama hari ini. Mari kita tunggu bersama. Baik, sekarang silakan teman-teman pergi ke petugas belanja kita untuk membeli formulir pembelian beridentitas. Tentu saja, para model di atas panggung, jika ada yang kalian suka, bisa ingat nomor di dada mereka, tulis nomor mereka, dan beli di depan mereka. Baju yang kalian suka, saya yakin, dengan dukungan kalian, mereka pasti akan memberikan pertunjukan yang lebih seru. Nomor 4, aku cinta kamu. Nomor 3, aku cinta kamu. Nomor 4. Jangan tegang, santai aja.
Jiang Lili, gak akan lama sombongnya. Hui Min, kamu mau ngapain lagi? Wei Xingge, aku gak ngerti kamu ngomong apa. Waktu itu aku lihat kamu keluar dari rumah Su, kamu bilang. Kenapa kamu lakukan itu? Wei Xingge, aku gak sengaja. Waktu itu aku cuma kesal. Tolong. Jangan bilang Linan Ge, ya? Aku gak bisa lihat kamu terus salah, tapi... Aku gak akan buka rahasiamu, tapi kamu harus kembalikan uangnya. Ini uang jerih payah kakak ipar dan Angga. Wei Xing. Kakak ipar, baru berapa hari ini? Kalian semua udah dibeli sama Jiang Lili ya? Padahal aku yang pertama ketemu Linan Ge. Kenapa Jiang ambil? Wei Min, kita masih janji sama pemilik rumah. Buat tanda tangan kontrak toko, kamu ikut gak? Pasti ikut dong? Jiang Lili, nanti kita lihat. Minggir-minggir, musiknya dimatikan. Logi Reminder NIH. Kenapa dimatikan? Siapa yang bertanggung jawab di sini? Kami menerima laporan anonim. Kalian sedang melakukan aktivitas ilegal di sini, merusak tata krama. Mengganggu kinda hengkoda, tolong hentikan segera. Oh, halo, saya yang bertanggung jawab. Kalian siapa? Ini kepala bagian tata krama, Pak Wang. Halo, Pak Wang. Kami sedang mengadakan pertunjukan fashion yang serius. Kami bisnis yang serius. Apa ada kesalahpahaman dari kalian? Kesalahpahaman? Lihat, mereka pakai apa sih? Beberapa pria, telanjang dada, menari erotis. Dan banyak orang yang menonton, tidak pantas. Ini senam kebugaran yang serius. Saya tidak peduli apapun itu. Cepat hentikan. Bawa surat izin usaha Anda. Pergi ke kantor polisi untuk bayar denda, dan bawa baju-baju ini. Lengan dan kaki terbuka. Merusak tata krama, cepat ambil. Pak Wang. Kami ini usaha kecil. Kalian. Kakak Wang, lama tidak bertemu, sudah jadi kepala bagiannya. Kamu siapa? Berani bicara seperti itu ke Pak Wang? Kamu Su Linen? Kebetulan, ketemu di sini. Tidak kebetulan, tempat yang Anda rusak adalah lapak saya. Jangan rusak lagi, Pak. Ini. Ini lagi-lagi terpicu. Sulin An punya identitas tersembunyi apa? Kamu tahu apa? Dia tokoh terkenal di daerah militer. Memiliki 3 medali kelas 1. Jangan menakut-nakuti anak muda, itu cuma cerita lama. Tidak perlu dibahas, dan sekarang saya sudah pensiun. Cari nafkah, Pak Wang, tolong dimaklumi. Jangan-jangan, kamu bilang begitu, membuat saya malu. Kalau begitu, pertunjukan kami bisa lanjut? Lanjut. Kalian teruskan. Lanjutkan musiknya, lanjutkan tariannya. Kakak Wang, tenang, saya tidak akan membuat Anda susah. Denda yang harus dibayar, saya tidak akan kurang 1 sen pun. Tapi saya ini, tidak punya keinginan lain. Hanya ingin membuat istri saya senang, apapun aktivitasnya. Asalkan istri saya senang, asalkan masyarakat senang. Itu aktivitas yang baik, menurut Anda? Saudara Su benar. Ketua Yo, kamu juga datang, kami di bidang berita. Acara besar seperti ini bagaimana bisa tidak hadir? Kamu tidak tahu. Pertunjukan fashion Rong Mei, itu sangat terkenal. Bahkan banyak orang dari luar provinsi, bilang mau datang wawancara. Pas kira. Sepertinya sangat terkenal, ya? Sekarang di luar negeri. Sangat populer pertunjukan busana seperti ini, acara yang modis. Ini pasti akan menarik perhatian ke kota kita, Qingxiang. Saudara Su ini. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Ketua Jo. Kamu sedang melakukan usaha untuk membangun kampung halaman, uang ini tidak boleh didenda. Tidak hanya tidak boleh didenda, kita harus mendukung kalian. Pilih-pilih baju pria, saya yang bayar. Untuk meningkatkan popularitas bos. Sulin An. Kenapa bapak ini terlihat familiar? Anggur giok istana. 180 per gelas. Saya Pak Yun. Saya Heitu. Saya 71. Saya 75.
Cinta kamu. Cinta kamu yang berjalan sendirian di lorong gelap. Astaga, di zaman ini, masih ada orang yang sama seperti saya. Yang melintasi waktu. Tunggu, kalian bicara apa sih? Anggur giok istan apa? Masih 180 per gelas. Saya ingat kamu anaknya Paman Yo. Nama saya Zhou Yuchan. Saya adalah ketua dari majalah Jingwen. Majalah Jingwen yang dalam waktu singkat 1 tahun menjadi majalah terkemuka di dalam negeri. Tentu saja, kita yang melintasi waktu ini memang luar biasa. Kalau bisa bekerja sama dengan orang satu kampung ini, saya tidak takut lagi. Tidak ada yang mau pasang iklan untuk saya. Senang bertemu denganmu, Jiang Lili. Terima kasih atas bantuanmu tadi. Sampaikan salam saya ke Paman Yo. Yo Yuchen. Masih banyak orang di acara ini, nanti kita ngobrol lagi. Lain kali kita ngobrol lagi, lain kali ya. Jiang Lili. Minarik. Selesai, mulai sekarang toko ini milik saya. Bagaimanapun saya juga mahasiswa, dalam bisnis pakaian. Tidak akan kalah dari Jiang Lili, si kampungan itu. Tidak baik, Hui Min, ada apa? Apakah ini milik Jiang Lili? Pertunjukan busananya disegel, dia sekarang ditangkap. Di penjara, kabur, Bos Zhao kabur. APA. Kabur. Kamu menyuruhku untuk mengambil barang di tempat Bos Zhao. Tapi saat aku pergi, tempat tinggalnya sudah kosong. Dan di pintunya ditempel tulisan besar yang bilang dia penipu. Apa katamu? Aku tanya tetangga sebelah. Mereka bilang Bos Zhao itu penipu yang punya catatan kriminal. Sebenarnya tidak ada barangnya. Bagaimana ini, Hui Min? Uang kita. Semua dibawa kabur olehnya. Tidak. 3.715. Sulinan, hari ini kita hampir untung 4.000. Jiang Lili, kamu hebat. Tunggu. Sekarang kita punya lebih dari 300 pesanan, tapi dengan jumlah penjahit yang kita punya sekarang, ini akan memakan waktu lama sekali. Tidak bisa, kalau begini terus, mesin jahit bisa keluar api nanti. Sepertinya aku harus cari pabrik garmen untuk kerja sama. Pabrik garmen. Sulinan, kamu punya banyak kenalan. Mencari pabrik garmen bukan hal sulit, kan? Agak sulit. Karena keluarga kami sendiri punya pabrik garmen. Kalau cari kerja sama dengan orang lain, apa itu tidak terlalu tepat? Pabrik garmen ini milikmu? Bisa dibilang begitu, saat ini atas namaku. Kamu punya toko pakaian di kota kecil, dan pabrik garmen di kota besar. Sulinan, kamu sembunyikan dariku. Masih berapa banyak asetmu? Aku juga tidak ingin sembunyikan darimu. Sebenarnya aku juga tidak terlalu tahu, dulu ibuku. Untuk menikahi ayahku, dia meninggalkan keluarganya. Aku baru tahu setelah besar nanti. Kakekku punya sedikit uang, pabrik garmen ini. Dan toko pakaian itu, semuanya warisan dari kakekku. Ini disebut punya sedikit uang? Sulinan, kamu sedang pamer, ya? Apa itu pamer? Selama ini aku di militer. Aku tidak punya waktu mengurus, jadi aku serahkan ke paman. Tapi, dia juga bukan ahli di bidang ini, jadi... Tidak apa. Ini sudah cukup, pekerjaan tanpa tantangan. Aku, Jiang Lili, tidak akan ambil. Merekrut manajer toko, kamu sudah minta izinku? Tahu Hui Min, kamu mau apa lagi? Toko ini awalnya diberikan oleh Kak Linan kepada saya. Sayalah yang sebenarnya pemilik toko ini. Selama ini, saya hanya meminta kamu untuk mengelolanya sementara. Tahu Hui Min, kamu gila ya? Dulu siapa yang tidak bisa mengelola tokonya dan ingin menyerahkan toko ini? Kalau bukan karena saya, apakah kamu masih bisa berdiri di sini hari ini? Lalu bagaimana? Siapa yang datang duluan? Toko ini sudah saya kelola selama 3 tahun. Sayalah pemilik toko ini. Kamu bilang toko ini milikmu? Apakah Kak Linan memberikan surat perjanjian kepadamu? Apakah nama kamu tercatat di kantor perdagangan? Tanpa bukti, kamu hanya bicara sembarangan. Kamu, saya tidak peduli. Ini adalah janji Kak Linan kepada saya. Sekarang toko ini akhirnya menghasilkan keuntungan. Saya harus menjadi pemilik toko. Kalau saya tidak memberikan? Kalau kamu tidak memberikan. Berkat jasa kakak saya yang menyelamatkan Kak Linan, Kak Linan pasti akan menyetujui permintaan saya. Dan saya beritahu kamu.
Kamu bisa menghasilkan uang, lalu bagaimana? Hanya dengan satu kata dari saya, uang yang kamu hasilkan dengan susah payah akan menjadi milik saya. Berkat jasa kakak saya kepada Kak Linan. Cukup untuk membuat saya mendapatkan perlakuan istimewa seumur hidup di sini. Dia tidak akan pernah bisa lepas dari saya. Benarkah? Tampaknya perawatan saya selama 3 tahun ini telah membuat kamu menjadi sombong. Kak Linan, saya hanya bicara saja. Dia, Pak Polisi, uang itu diberikan olehnya. Saya benar-benar tidak mencuri. Kamu penipu, kamu bicara omong kosong apa? Zhao Shi Karina, terlibat penyelundupan BPJ ditangkap. Dari uang sitaan, kami menemukan nomor uang yang hilang milik Tuan Su. Tao Huimin, ini adalah kwitansi yang diberikan oleh Zhao Shiko kepadamu. Apakah kamu masih punya yang ingin dijelaskan? Saya heran, kenapa seseorang akhir-akhir ini menjadi kaya. Untungnya saya waspada, meminta Pak Polisi memperhatikan gerak-gerikmu, kalau tidak, belum tentu bisa menangkap penipu ini ini. Ternyata kamu perempuan jahat, kamu yang menghancurkan saya. Bukan saya, itu Jiang Lili. Dialah yang melaporkan ke polisi. Tahu Huimin, sampai saat ini, kamu masih belum menyesal. Kak Linan, maaf, saya salah. Saya tidak sengaja mengambil uangmu, saya hanya ingin menghasilkan uang dengan baik. Berbisnis dengan baik, membuktikan kepada kamu bahwa saya tidak kalah dengan Jiang Lili. Sekarang toko belum dialihkan, tidak ada modal. Aku tidak punya uang sepeser pun, maaf, silakan hukum aku saja. Bicara sama aku tidak ada gunanya, nanti polisi yang akan menghukummu. Kamu mau menyerahkan aku ke polisi? Kak Linan, aku ini kan perempuan. Kalau kamu mengirimku ke tempat seperti itu, bagaimana aku bisa angkat kepala lagi? Kamu mau menghancurkan hidupku? Sekarang baru tahu malu, waktu mencuri uang. Kenapa tidak memikirkan hal ini? Time cow. Oh, masih berani, ya? Kurang keras dipukul ya? Ini pagi tadi, Pak Wang yang mengirimkannya. Tahu Huimin, di toko ini, masih ada buku catatanmu, mau dibandingkan? Surat laporan ini, tulisan siapa? Bukan aku, Jiang Lili. Sampai kapan kamu mau menyusahkanku? Tahu Huimin, kamu tahu tidak? Kalau yang datang waktu itu bukan Pak Wang, tapi orang lain, kamu akan menghancurkan Rongmei, panggung ini. Aku tidak sengaja, Kak Linan. Aku hanya terlalu marah, aku minta maaf. Sudah terlambat, kamu jelaskan sendiri ke polisi. Jangan, Kak Linan. Kamu lupa kakakku pernah menyelamatkanmu? Persahabatan kalian? Kamu tidak peduli lagi? Justru karena aku ingat persahabatan dengan kakakmu. Aku selalu menjaga kamu dan ayahmu, tapi aku tidak berhutang padamu. Kak Linan, aku tidak mau. Tidak perlu ke polisi juga bisa. Kalau begitu, kamu buat surat pernyataan, mulai hari ini. Kamu dan Sulinan, baik atau buruk, sudah selesai. Aku tidak mau menulis. Kak Linan, kamu tahu aku sekarang tidak punya sumber penghasilan, kamu mau aku membuat surat ini. Kamu mau membunuhku perlahan? Kamu punya ijazah tinggi, punya tangan dan kaki. Kenapa tidak bisa cari pekerjaan yang layak? Urusanmu apa? Kak Linan, aku tidak mau apa-apa lagi. Aku mohon, jangan tinggalkan aku, ya? Huimin, tanda tangani surat pernyataan itu. Kak Weising, bahkan kamu juga? Kaan benar, asal kamu tanda tangani surat itu, kamu bisa terhindar dari penjara. Kalau aku tanda tangani surat ini, aku tidak punya apa-apa lagi. Kamu masih punya aku. Sebenarnya aku sudah lama ingin bilang, aku suka kamu. Aku ingin menjagamu. Tunggu, kok aku merasa perkembangan kejadiannya agak aneh ya? Kaan, bilang mengikutnya ke polisi, aku yang bilang ikutnya, jangan tinggalnya. Tunggu Weising, meskipun otak cinta adalah mahar terbaik untuk pria, tapi nilai-nilai kita harus benar dong. Aku sudah putuskan, Kaan, kakak ipar, kalian bersikeras mau meninggalkan Huimin. Aku akan pergi bersamanya. Kenapa? Dulu waktu kau bersikeras mau menikahi kakak ipar, kau tanya kenapa tidak? Jangan bicara seperti itu. Aku dan kakakmu itu saling mencintai, dia mau menikahi, aku mau dinikahi, kalau tahu Huimin dia. Aku mau, Kak Weising. Kalau kau mau membawaku ke kota provinsi, aku mau menikahimu. Barusan kau masih nangis minta Sulinan jangan tinggalkan, sekarang langsung mau menikahi Cheng Weising. Weising ngadu, tunggu saja mau makan, jangan teriak. Sudahlah. Jangan buang waktu meyakinkannya, aku mengerti dia. Terima kasih atas pengertianmu, kau harus datang ke pernikahan kami ya, kakak ipar. Jiang Lili, tunggu saja, kau hancurkan kebahagiaanku, kau juga jangan harap hidup tenang. Burung gereja kecil tapi lengkap, masih begitu cantik. Sulinan, aku suka tempat ini.
Syukur kalau suka. Rumah bagus seperti ini, seharusnya jadi milikku. Kak An, aku tinggal di kamar tunggal lantai atas kalian, ada perlu teriak saja ya? Oke. Masa cuma kami yang tinggal di kamar tunggal? Kan bukan tidak ada rumah lagi. Apartemen ini disediakan untuk para eksekutif dan staf teknik pabrik, Kak An kan milik pabrik. Perlakuan wajar berbeda dengan kami, Xiaolong dan Abang masih berdesakan satu kamar. Bukankah aku juga berdesakan denganmu? Kita kan suami istri. Alas ini, aku potong dari kain katun baju, nyaman sekali. Kok mukamu merah sekali? Lagi mikirin apa sih? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, nggak ada. Aduh, nggak ada. Aduh. Jangan ganggu, belum beres-beresnya. Katakanlah, barusan mikir apa sih? Jiang Lili, hal yang kutanyakan sebelumnya. Kamu belum bilang padaku. Itu nanti, sekarang belum. Zhang Lili. Zhang Lili, kamu ada? Yo Yu-chen, kenapa kamu datang? Tahu kalian hari ini pindah rumah, sengaja datang untuk ucap selamat, sekalian. Mengatur waktu dengan desainer besar Jiang. Kapan kamu ada waktu, datang ke tempatku, kita buat wawancara khusus. Wawancara khusus, beneran? Majalahmu ini gampang banget masuknya. Orang lain pasti tidak bisa, tapi kamu bisa. Kenapa aku tidak tahu kalian berdua sudah kenal sebelumnya? Kami sudah kenal sejak kecil, waktu itu kamu masih di militer. Oh, kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Banyak hal yang kamu belum dengar. Kita janjian hari Selasa depan, nanti kamu datang ke pabrik pakaian. Cari aku di sana. Oh, Aku naik dulu. baik. Lain kali kalau sampai di bawah, lebih baik langsung panggil namaku. Lebih baik. Kenapa? Karena aku manajernya, kalau kamu tidak setuju. Aku tidak akan biarkan satpam membiarkanmu masuk. Kekanak-kanakan, tapi antara Jiang Lili dan Sulin N. Sepertinya tidak terlalu akrab, jangan-jangan mereka berdua. Situasinya lebih parah dari yang aku bayangkan, laporan keuangan menunjukkan. Pabrik ini setiap hari merugi dan banyak uang. Tidak tahu kemana perginya. Siapa akuntan pabrik sebelumnya? Bibiku. Tidak bisa terus begini, harus ada perbaikan. Sudah hampir waktu makan, kenapa masih rapat? Katanya istri manajer, orang desa yang tiba-tiba jadi nyonya manajer. Sekarang jadi nyonya manajer. Apa yang akan aku lakukan mungkin membuat kalian tidak nyaman. Tapi aku tidak memaksa, jika ada yang tidak menerima, tidak setuju. Bisa ke sini, langsung ambil uang dan pergi. Pertama, pabrik harus bersih dan rapi. Setiap hari aku akan kirim orang khusus untuk memeriksa. Jika ada area yang tidak memenuhi standar, langsung potong gaji 1 yuan. Jika sudah terkumpul lebih dari 10 yuan, akan dipecat. APA, kami di sini untuk membuat baju, bukan untuk bersih-bersih. Kenapa potong gaji kami? Kedua, semua karyawan pabrik, baik laki-laki maupun perempuan, harus memakai seragam, mulai sekarang selama jam kerja. Jika tidak memakai seragam, perempuan rambut terurai, laki-laki merokok. Setiap kali ketahuan, potong gaji 1 yuan. Cewek ini ngurusin banyak hal. Kayaknya lo emang perlu diajarin dasar-dasar sopan santun nih, perempuan kurang ajar. Gak di rumah ur suami, malah kalian carry muka. Sok jagoan lo ya? Minum-minum dan buat onar jam kerja, langsung dipecat. APA, berani-beraninya lo mau pecat gue. Lo tau gak siapa gue? Oh, siapa lo? Gue ini keponakan kandung dari paman sang direktur pabrik. Seberapa lama pabrik ini berdiri, selama itu pula gue di sini. Lo masih berani mau pecat gue? Lo percaya gak kalau gue? Dasar perempuan pecat. Nanti gue bilang ke paman gue. Yang harus cepet-cepet ngacir itu ya lo. Si Sulin An itu. Ketemu gue aja harus panggil kakak. Gue panggil lo moyang. Paman harus bela gue. Perempuan ini baru datang aja langsung mau pecat gue. Udah bertahun-tahun gue kerja di pabrik. Gak ada jasa ya setidaknya ada pengorbanan. Paman. Chen Daneng, 36 tahun, masuk pabrik 7 tahun. Total gaji yang udah diambil duluan, 38,000 yuan. Boleh tahu jabatan lo apa? Eksekutif atau tulang punggung teknikal? Bisa dapat gaji sebanyak itu? Jack Commander, gaji 80 yuan. Gimana bisa ambil uang pabrik sebanyak itu? Siapa suruh pamannya? Dulu itu direktur pelaksana. Lo bohong. Ini adalah gaji saya. Ini adalah bibi saya. Ambil buat bangun rumah buat gue. Paman,
Silahkan lihat. Udah lama gue curiga kalian, Tante, sibuk urus keluarga sendiri. Tapi gak nyangka, sampai berani sentuh rekening umum pabrik. Paman, untuk pemasukan dan pengeluaran pabrik ke depannya, gue mau minta tenaga profesional untuk urus ini. Pendapat Paman? Pabrik ini kan emang punya Lin An dari awal. Gue yang urus bertahun-tahun juga gak ada hasilnya. Aku telah memberimu banyak masalah sekarang. Lin An udah balik. Ya silakan kalian yang pegang kendali. Jangan ragu-ragu, jalankan aja. Paman gak bisa tinggalin gue, Paman. Abang, Xiaolong, seret dia keluar. Paman. Oke, sekarang ada yang masih punya pendapat? Tenang aja, ada hukuman pasti ada penghargaan. Nanti kita akan bagikan. Peraturan karyawan baru, 10 sisi juga udah dicatat. Struktur gaji baru kalian semua, mulai hari ini. Gaji masing-masing naik 10 yuan dari dasar sebelumnya. Asal kalian semua patuh pada disiplin, gue jamin, semua orang bisa dapat penghasilan lebih banyak. Tante Zhang, ada apa ini? Berusan pinggang ke Casilio, sekarang sakit sekali. Bagaimana kalau kamu pergi ke klinik saja? Aku akan bantu mengerjakan pekerjaanmu. Ini terlalu merepotkanmu, kamu terlalu baik. Kita akan menjadi satu keluarga nantinya, cepatlah pergi. Inilah hidup yang seharusnya aku nikmati. Sulin An, kamu sudah kembali? Aneh, apakah Tante Zhang lupa menutup pintu? Kontrak pernikahan, baiklah Jiang Lili. Setelah sekian lama, ternyata kamu dan kakak Lin An bukan suami istri yang sebenarnya. Kalau begitu, dengan alasan apa kamu memonopolinya? Ayo, meskipun lingkungannya kurang bagus, tapi rasa masakannya sangat enak. Coba rasakan, apakah ada rasa kampung halamanmu? Aku heran bagaimana kamu bisa mengajakku ke restoran ini. Bagaimana kamu tahu di mana kampung halamanku? Jiang Lili, apakah kamu tidak pernah berpikir mungkin kita sudah bertemu di tahun 2023? Aku datang ke dunia ini setahun lebih dulu darimu, tapi itu tidak berarti Aku dan kamu. tidak memulai dari titik yang sama. CAPI. Dengan kamu yang berdiri di bawah sorotan lampu, bagaimana kamu bisa melihat? Aku yang berada di bawah panggung? Kamu setuju, kan? Zhang Li. Kamu benar-benar mengenalku? Kalau begitu, berarti kamu pernah melihatku saat berat badanku 200 pon? Aku sudah susah payah diet, akhirnya bertemu dengan seorang kenalan. Kenapa malah membuatku malu? Aku benar-benar. Hei, apa yang sebenarnya kamu pedulikan? 200 pon atau tidak, bagaimanapun juga, kamu tetap cantik. Benarkah? Oh ya, ini adalah naskah kolom yang aku buat, coba lihat. Masih seperti yang aku katakan sebelumnya, aku akan memberimu harga 30% lebih tinggi dari harga pasar. Kebiasaanmu membawa naskah sendiri untuk dikirim ke media memang bagus. Tapi, aku harus berterima kasih. Karena naskah yang kamu berikan ke Direktur Meng waktu itu, membuatku langsung mengenalimu. Ah. Lagi pula di zaman ini, tidak ada orang yang akan menggunakan taktik seperti pindao-dao. Maaf. Makanlah. Tuan Yo, aku punya sebuah berita. Apakah kamu tertarik? Pernikahan kontrak. Ini seperti sesuatu yang akan dilakukan Jiang Lili. Bagaimana, Tuan Zhou? Aku tahu. Kamu pasti tertarik dengan urusan Jiang Lili. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Aku. Apakah aku terlihat begitu jelas? Oke, bagaimana kamu ingin bekerja sama? Aku akan memberimu informasi tentang pergerakan Sulin An dan Jiang Lili. Kamu bisa mengejar Jiang Lili setelah kamu berhasil. Sulin An akan menjadi milikku. Oak deal. Begitu saja langsung setuju. Ini bukan hal yang sulit lagi pula. Karena tujuan kita sama, lakukan saja. Oke, sudah diputuskan seperti itu. Bu Liu, meja ini kotor, buang saja. Kamu pergi kemana?
Yo Yuchen mengajakku makan. Kita sudah menyelesaikan masalah kolom itu. Kenapa dia mengajakmu makan sendirian lagi? Lain kali suruh dia tambah beberapa menu, ajak kamu juga. Jiang Lili. Aku rasa Yo Yuchen ini. Dia punya niat buruk terhadapmu, Jiang. Jiang Lili. Aku sudah menelusuri semua pergerakanmu sebelumnya. Kamu sama sekali belum pernah bertemu Yo Yuchen. Apa rahasia di antara kalian? Kak An, kamu tidak seperti biasanya, kenapa hari ini? Tidak mengikuti kakak ipar dari belakang. Kapan aku mengikuti dia dari belakang? Setiap hari. Kak An, apakah kamu bertengkar dengan kakak ipar? Aku. Sebenarnya ingin bertengkar. Tapi dia sepertinya tidak menyadari kalau aku marah. Dengan kesibukan kakak ipar seperti itu, mana mungkin dia sadar? Tidak. Dia berubah. Dulu di desa, cara dia memandangku, dia tidak seperti ini. Kakak ipar berubah hari, jangan buruk sangka, kaken. Kamu dan kakak ipar, meskipun sudah menikah. Tapi apakah kamu pernah bilang padanya kalau kamu menyukainya? Harus dikatakan juga, apa dia tidak bisa melihatnya? Tentu saja harus dikatakan, perempuan sangat menghargai ritual. Mungkin hubungan kalian sudah jelas, hanya kurang kalimat aku menyukaimu. Lihat saja aku dan Huimin. Kalau aku tidak bilang aku menyukainya, apakah dia mau menikah denganku? Ritual? Aku belum pernah mempelajarinya. Aku tahu, koleksiku pasti berguna. Ayo Kak An, aku bacakan untukmu. Ayo, yang pertama. Kalau ingin memikat hati seorang wanita, pikat dulu perutnya. Apa yang sedang dilakukan direktur? Siapa yang tahu? Masak untuk Lili deh, iri banget sama Lili. Bos pabrik baik banget ke dia, masih iri? Lihat jatuh. Kelihatannya bisa masak gak sih? Jangan-jangan dia malah kerakinan. Gimana? Enak gak? Enak. Tapi, mending kita jangan masak deh. Harusnya ada hal lain yang lebih kamu kuasai, kan? Nih dia rasanya, udah lama banget pengen. Adieu, makin palen-palen dong. Kamu gak tahu, sulitan akhir-akhir ini. Gak tahu kenapa jadi aneh, buat gua. Masakin aku masakan aneh-aneh, aku hampir hilang indera perasa. Beneran? Nih tips kedua, ajak cewek yang kamu suka. Ngelakuin hal seru, kayak nonton film horor. Atau naik motor sekali, jangan takut. Dan peluk kamu erat-erat, pelukanmu akan jadi pelabuhan teraman buat dia. Wah, Bos pabrik ganteng banget. Ayo, aku ajak kamu jalan-jalan. Ayo. Ini seru banget, udah lama banget gak naik mobil. Sulin An. Kamu ini. Yo Yuchen. Kok kamu bisa punya mobil sport? pesan khusus dari pabrik luar negeri. Gimana? Mau coba? Mau. Pasti mau. Tips cinta ketiga. Bang, udah. Jangan kasih saran begitu lagi ke Kang An. Kang An, dengerin aku. Siapin semua. Yang di sini, aku jamin pasti berhasil. Sulin An, kamu ngapain sih? Malam ini pulang cepat ya. Aku ada yang mau bicara. Ada apa yang gak bisa bicara sekarang? Sulin An, akhir-akhir ini kenapa sih? Kayak merak jantan aja, suka-suka pamer. Jangan-jangan ada sesuatu, mau minta tolong ke aku? Jiang Lili, kabar baik. Coba tebak aku bersin apa buat kamu. Kabar baiknya simpan buat besok aja, aku mau pulang. Endorsement eksklusif Deng Lijun, managernya. Ada di Hotel Rongcheng, yakin gak mau dateng? Kalau lewat ini, gak ada lagi kesempatannya.
Beneran? Bohong kamu seumur hidup nggak bakal kaya. Lalu ngapain diam? Buruan pergi. Pergi. Jiang Lili. Kak Linan, sekarang kamu tahu. Wajah asli Jiang Lili kan? Dia udah punya pilihan yang lebih baik, jadi dia nggak butuh kamu lagi. Kak Linan, aku udah tahu semuanya. Kalian nikah kontrak. Demar. Dari awal, dia cuma mau uang kamu. Dia cuma cinta uang kamu. Wanita kayak gini, nggak layak buat kamu cintai. Iya, untung aku punya uang. Jiang Lili, hari baikmu udah habis. Mati lampu. Kenapa minum segitu banyak? Sulin An. Aku kasih tahu kamu kabar baik. Baju kita bakal tampil di TV, bahkan bintang besar kayak Deng Lijun yang bakal pakai di TV. Kamu bilang hebat nggak? Hebat. Banyak banget uangnya. Sulin An, aku nggak sedang bermimpi kan? Kamu nggak sedang bermimpi? Uang ini semua milikmu. Sulin An, kenapa kamu baik banget? Jiang Lili, hari ini ulang tahunku. Bisa kasih aku hadiah ulang tahun nggak? Aku kasih tahu kamu rahasia ya, Sulin An, sebenarnya. Aku bukan Jiang Lili. Orang di depan kamu ini adalah seorang wanita dari dunia masa depan. Umur 32 tahun, aku lebih tua 4 tahun dari kamu. Kamu harus panggil aku kakak, bahkan seperti ini. Kamu masih mau terima aku nggak? Selama itu kamu, siapapun itu, aku bisa terima. Jadi bisa nggak, Kak? Aku semalam mabuk berat. Ada apa ya? Bangun. Bisa nggak, Kak? Tapi kenapa aku nggak merasa capek sama sekali? Sulin An, jangan-jangan kamu. Kamu semalam muntahin aku, sampai 4 kali. Kamu gak mau ngaku ya? Jadi kita nggak ngapa-ngapain, lalu ingatan aku itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa aku mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya? Tidak ada. Jiang Lili, reputasimu yang selama ini terjaga, hancur. Baik, Kakak ipar, ini luar biasa. Begitu konser Deng Lijun dimulai, baju yang kita sponsori langsung muncul di TV. Sekarang telepon pabrik kita sudah dibanjiri pesanan. benarkah? Berapa banyak pesanan sekarang? Perkiraan konservatif, 2.000 pesanan. Perkiraan konservatif, 2.000 pesanan. Ah, Sulin An, pabrik kita hidup kembali. 2.000 pesanan. Kakak hebat. Aku memang mengatakan sesuatu. Jiang Lili, kenapa kamu bersembunyi? Apa yang kamu lakukan yang tidak bisa dilihat orang, dan sekarang terbongkar? Tahu Wimin, kamu gila ya? Aku gila karena senang. Jiang Lili, akhirnya aku menunggu hari ini. Kakak Linan tidak mau kamu lagi, dia mau bercerai denganmu. Sulin An mau bercerai dengan aku? Jangan pikir aku tidak tahu, kamu dan kakak Linan. Pernikahan kontrakan? Sampai sekarang, kalian belum pernah tidur bersama kan? Kemarin aku dan kakak Linan melihat langsung. Kamu naik mobil Yo Yu Chen. Dengan sifat kakak Linan, dia pasti tidak mau seorang wanita yang di luar bermain mata dengan pria lain. Ternyata begitu, ternyata kamu tidak pernah bisa melepaskannya. Perasaanmu terhadap Sulin An. Kenapa aku harus melepaskannya? Kakak Linan memang milikku. Dia hanya sementara tertutup matanya olehmu. Lalu kenapa kamu menikah dengan Wei Xing? Kebaikannya padamu, kamu tidak lihat ya? Cheng Wei Xing ITUAPA?
Dia sendiri yang bodoh, tiket makan gratis yang datang sendiri. Kenapa aku tidak mau? Benarkah? Kakak Weising. Kenapa kamu di sini? Kamu lagi ngapain di sini? Urusanmu apa? Yang penting sebentar lagi kakak Linan akan bercerai, dan aku akan menjadi istri direktur pabrik. Terserah kamu mau berpikir apa. Siapa bilang aku mau bercerai? Kakak Linan, kejadian tadi malam. Pasti kalian bertengkar hebat ya? Kami tidak bertengkar, malah hubungan kami semakin baik. Kamu kemarin jelas melihat. Dia naik mobil Yo Yu-chen, bagaimana bisa? Bisnis serius? Ada masalah apa? Laki-laki dan perempuan sendirian di satu ruangan, bisa berbuat apa yang baik? Saya percaya sepenuhnya pada istri saya. Kak Weising, apa yang baru saja saya katakan? Bukan yang sebenarnya. Dengar penjelasanku, Kak Weising. Kamu masih sempat memikirkan urusan orang lain. Kenapa? Apa yang kurang dari saya? Mengapa kamu tidak bisa seperti Hui Min, yang bersikap hangat padaku? Sulin An, kamu seperti anjing kecil yang mengibaskan ekor. Baiklah, tunggu pabrik berjalan lancar. Kakak akan kembali untuk pacaran denganmu sekarang. Banyak orang yang bergantung padaku untuk makan. Di sini, buat sesuai ukuran ini, dengar tidak? Baiklah, sibuklah, hati-hati. Apa kabar baik kali ini? Stasiun TV Kyoto bekerja sama dengan majalah fashion terkemuka di dalam negeri, mengadakan pameran desain pakaian. Ini adalah kesempatan yang langka. Saya sudah mendaftarkanmu. Memang kamu, Yo Yu-chen. Kamu benar-benar keberuntunganku. Dan, tema kompetisi kali ini adalah pakaian pria musim gugur. Saya punya banyak pengalaman di bidang ini. Perlu bantuan saya. Kamu cukup membantu sampai di sini, dalam hal berita kamu memang ahli. Tapi dalam hal pakaian, itu adalah zona nyaman saya. Dia benar-benar bersinar, bukan? Saya lebih dulu melihat cahayanya. Saya tahu, kalian berasal dari zaman yang sama. Memiliki ketinggian yang sama, pemikiran saya. Terbelakang puluhan tahun dari kalian, ini adalah jurang yang tidak pernah bisa saya lampaui. Dia bahkan memberitahumu ini. Saya menebak. Kalau tidak, saya benar-benar tidak mengerti mengapa kalian berdua tidak pernah bertemu sebelumnya, tapi begitu akrab, saya juga pernah membaca setiap artikelmu yang terbit di Jingwen Pictorial. Pemikiranmu benar-benar memiliki kesamaan dengannya. Kamu orang yang pintar, tapi apalagi kalian berdua hanya menikah karena kontrak saja. Kamu bilang ini. Kamu ini curang. Saya akui, kamu kuat, tapi ini adalah zamanku. Saya tuan rumah di sini. Kontrak ini kalau saya akui. Ya kontrak, kalau tidak, ya tidak. Tidak ada yang bisa dilakukan. Aku akan menggunakan semua yang kumiliki untuk mengisi jurang ini. Aku akan membuatnya dengan senang hati tinggal di sisiku. Mana yang mau dicoba dulu? Warna Maillard nomor 3. Kenapa? Kamu terpana? Kamu sengaja menggoda aku. Siapa yang bilang trik ini selalu berhasil? Aku juga tidak sembarangan tergoda oleh kecantikan siapapun. Kalau Yo Yu-chen gimana? Kenapa? Kamu cemburu? Tenang, dia tidak akan pernah lagi datang untuk bersaing denganmu. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir, kamu selalu menjadi pilihanku yang paling teguh. Ini dia rasanya, aku sangat merindukannya. Ayo, makan pelan-pelan. Kamu tidak tahu, sulingan ini. Belakangan entah kenapa jadi gila, terus-terusan membuatkan aku. Masakan aneh, indera perasaku hampir hilang. Benarkah? Iya. Rasanya ini. Yoijan, bagaimana kalau kita buka usaha bersama? Restoran hotpot, dengan indera perasaku yang tajam ini. Dan kemampuan finansialmu, kita pasti bisa untung besar. Zhang Li. Iya. Sulin An sedang mengintipmu.
Dari mana? Ayo pergi, kenapa? Kamu takut dia melihatmu? Jelas dong, kalau dia lihat aku makan dengan lahap. Dan membandingkannya dengan masakannya, pasti dia akan kecewa. Kamu sangat peduli padanya. Tentu saja. Meskipun di depanmu ada aku yang tampan dan berkualitas seperti ini. Dia tidak tergantikan. Kakak ipar sudah selesai bekerja, aku tidak melihat apa-apa. Pergi. Xiaolong, kamu lihat nggak? Tatapan An tadi. Kayak mau makan orang. Siapa yang suruh kamu tidak mencetak pintu? Kamu juga kan tidak mengetuk. Wei Xing kenapa belakangan ini? Tidak pernah jalan sama kita lagi, mukanya selalu cemberut. Mungkin bertengkar dengan Hui Min. Sejak Hui Min datang ke kota ini. Setiap hari bukan main mahjong, ya pergi belanja. Uang pesangon Wei Xing hampir habis dihambur-hamburin. Waduh, beberapa waktu lalu. Orang tua Wei Xing datang ke kota buat berobat. Terus sempat cekcok sama Hui Min. Hui Min kok bisa jadi orang kayak gitu sih? Wei Xing, kamu beneran nggak mau peduliin aku lagi? Di matamu, aku cuma tukang bayarin makan gratis ya? Peduli atau enggak, emang penting? Aduh Wei Xing, maafin aku salah. Bukan berarti aku nggak sayang kamu, aku cuma pengen hidup yang lebih baik. Apa aku nggak bikin kamu hidup enak? Aku cari uang di luar, urus rumah tangga di rumah. Aku anggap kamu berharga, aku simpan kamu di hati. Kamu ngapain aja? Tapi harusnya aku bisa hidup lebih baik dari ini. Wei Xing, kalau kakakku nggak meninggal, dengan kemampuannya, aku bisa hidup lebih baik. Wei Xing percaya deh, aku sayang kamu. Tapi, kalau mau tetap sama aku, kamu harus berkorban semua, kasih yang terbaik. Terus kamu mau aku ngapain? Kamu punya kunci lemari buku kantor Jiang Lili. Coba kamu ambil desain kontes busananya. Kiranya. Hila, itu kan punya Kaan sama Mpo. Hasil jeripayah sebulan ini. Aku tahu, tapi aku udah hubungi pesaing Rong Mei. Dia bilang, asal kita curiin desainnya, dia kasih kita 100.000 yuan. Wei Xing, 100.000. Dengan uang segitu, kita bisa beli rumah sendiri. Wei Xing, sekali ini aja, kita ambil uangnya terus pergi. Kita bisa ke Guangzhou, ke Shanghai, jalanin. Hidup berdua, hidup kita sendiri. Boleh kan? Kaan, Empo, gawat, desain busananya kebakar. Apa? Ini kenapa sih? Besok kan mau ke Kyoto, di saat-saat krusial gini. Kok ada yang bakarin desain? Lebih dari 30 lembar desain. Masih sempat gambar ulang nggak? Nggak mungkin. Setiap desainnya aku tambahin elemen. Keramik biru putih, jangan semalam aja. 10 hari juga nggak bakal cukup. Kunci kantor cuma segini. Sudah ketahuan siapa yang berbuat? Kaan, pelakunya ketangkep. Begitu tahu desain kebakar, aku langsung segin komplek pabrik sama perumahan. Tidak menyangka, kebetulan bertemu Wei Xing dan Hui Min. Persiap Memenjat Tembak, korek API. Ditemukan dari tubuh Hui Min. Ternyata kalian. Hahaha, aku yang membakarnya. Kenapa? Jiang Lili, mimpimu hancur. Tahu Hui Min, apa kamu gila? Xiaolong, laporkan ke polisi. Desainnya dicuri oleh Cheng Wei Xing. Aku hanya kebetulan menyalakan api. Dia kan saudara terbaik kalian. Kenapa? Mau bawa dia juga ke penjara? Kunci kantor hanya ada padamu. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Hahaha. Jiang Lili, Su Linen. Akhirnya aku berhasil, akhirnya aku menghancurkan kalian. Akhirnya aku tidak perlu lagi melihatmu pamer cinta di depanku. Su Linen. Tangkap aku dan Cheng Wei Xing. Bersama-sama. Jadi, kamu tidak pernah berpikir untuk hidup baik-baik denganku. Kamu hanya ingin memanfaatkanku untuk balas dendam, ya? Cheng Wei Xing. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pantas denganku? Kamu berani memukulku? Aku akan membangunkanmu. Aku benar-benar ingin membuka kepalamu, lihat apa. Isinya sampah apa. Orang baik seperti Cheng Wei Xing. Bersedia melakukan segalanya untukmu, bekerja keras, kamu terus mempermainkan perasaannya. Lalu kenapa? Dia rela berkorban untukku. Itu karena dia bodoh, tapi sekarang tidak masalah lagi. Lagi pula tujuanku sudah tercapai. Desain aslinya ada di sini. Ini desainku.
Bagaimana mungkin? Lalu yang aku bakar? Aku rela mendengarmu karena aku mencintaimu. Itu tidak berarti aku bodoh. Desain ini. Betapa pentingnya untuk kakak ipar, aku paling tahu. Jadi yang kuberikan padamu. Anak apa? Cheng Wei Sheng, kamu menipuku. Aku tidak pernah menipumu, desain kakak ipar, meski draft sampah. Bisa dijual dengan harga mahal, aku benar-benar ingin hidup baik-baik denganmu, bahkan mengkhianati saudara. Membawa nama pencuri, tapi kamu tidak layak. Cheng Wei Sheng, kamu penipu. Kamu pengkhianat, kamu bersekongkol dengan mereka. Bersama-sama menyakitiku ya? An kakak, aku malu dengan kepercayaanmu, laporkan aku, An kakak. Melihat Wei Xing dan persahabatan kita. Maafkan dia kali ini. Melihat kamu kali ini tidak melakukan kesalahan besar, aku tidak akan mengejar. Tapi tahu Hui Min, kamu tidak pernah belajar dari kesalahan. Jika kali ini terlalu mudah melepaskannya marah, dia pasti akan melakukan kesalahan yang lebih besar. Bang laporkan ke polisi. Bersama dengan kejahatannya mencuri uang sebelumnya. Buat dia jera sepenuhnya. Jangan linan kakak, aku mohon. Lepaskan aku. Wei Xing kakak, aku mohon. Bantu aku bicara, aku istrimu. Bawa dia pergi. Jangan, lepaskan aku. Cheng Wei Sheng, kamu brengsek. Sulin dan Zhang Lili. Aku benci kalian, kalian tidak akan mati dengan baik. Selanjutnya mari kita sambut juara lomba desain busana kali ini. Dari Rongmei Fashion, Jiang Lili. Ayo juara. Jiang Lili, kamu berhasil melewati 2 kehidupan. Kamu masih berdiri di panggung yang menjadi milikmu. Ding, kartu pengalaman telah habis, Jiang Li. Apakah kamu sudah mendapatkan kehidupan yang kamu inginkan? Apa-apaan ini? Ini adalah momen puncak saya. Kamu tidak akan membuatku kembalikan. Kembali. Kamu tidak pernah meninggalkan duniamu. Tidak pernah meninggalkan. Kalau begitu aku. Setiap orang memiliki jalur hidupnya sendiri. Temukan arahmu sendiri, dan berusahalah untuk itu. Pemuda yang berani, cepatlah menciptakan keajaiban. Tunggu. Aku bangun dari mimpi itu, sudah 1 tahun berlalu. Di dunia nyata ini. Aku tidak pernah bertemu Sulin An lagi, aku tahu. Dia hanya pasangan sempurna yang diimpikan. Oleh seorang wanita gemuk dalam keputusasaan. Li Jie, gaun untuk pesta malam bintang. Sudah siap. Dalam setahun ini, aku berhasil menurunkan berat badan dan menjadi bintang yang bersinar di dunia fashion. Menerangi diriku sendiri dan juga orang lain. Selanjutnya, mari kita sambut pemenang penghargaan comeback tahun ini. Dia adalah seorang blogger media sosial yang terkenal di seluruh internet. Memiliki lebih dari 80 juta pengikut di seluruh internet. Dulu karena kecelakaan dan terapi hormon, berat badannya melonjak hingga 150 kg. Dan dengan ketekunan yang luar biasa. Dalam waktu singkat 1 tahun, dia berhasil menurunkan berat badan hingga 100 kg. Kembali ke puncak kecantikannya, mari kita sambut Zhang Li. Penghargaan hari ini bukan hanya motivasi untuk saya pribadi, tetapi juga ingin memberitahu semua orang. Tidak peduli kapan, selama kalian ingin berubah, semuanya masih belum terlambat. Mereka, Halo, kita bertemu lagi, Jiang Lili. Senang bertemu denganmu, Jiang Lili. senang berkenalan, mohon bimbingannya. Sudah dibimbing.